juga memiliki banyak sekali pertanyaan mengenai tugasnya, tapi ditahan dulu. Kita bahas tugas minggu lalu itu di minggu depan, teman-teman. Saya beri alokasi 20 menit di minggu depan untuk membahas tugasnya ya. Karena saya juga belum mengoreksi semuanya. Jadi harapannya sudah saya nilai semuanya sehingga bisa kita koreksi bersama. Karena juga banyak ternyata yang mengirimkan tugasnya menjelang deadline tadi malam ya. Ada yang mengirimkan jam 11.59, ada yang mengirimkan 11.58 ya. Tipe mahasiswa sekali ya, deadlineer ya. Oke. Kemudian rekaman minggu lalu itu ada di Mas Sultan Syahid Hidayatullah. Hadir Mas Sultan? Bisa open mic? Hadir Pak, hadir. Nah itu nggak tahu kenapa kok tiba-tiba link dan kepemilikan ownership dari videonya itu disampaikan Mas. Jadi nanti di-share ke saya ya, ke pemilikannya ya. Saya ketikkan email saya di kolom chat. Yang minggu pertama juga begitu, ke siapa gitu, perempuan waktu itu. Nah, juga sama ini berulang. Nanti kalau ternyata rekaman dari minggu ini kemudian ke salah satu teman-teman juga, silahkan langsung share ownership-nya ke saya itu. Emailnya sudah ada di kolom chat-nya. Baik, sudah disiapkan alat tulisnya teman-teman? Sambil ngetes, sambil ngopi ini kita lumayan berat ya topiknya. Ini saya nggak bercanda serius, nanti lumayan berat topiknya. Kita akan mempelajari pada pertemuan ketiga ini turunan dan aturan berantai. Ini lanjutan dari materi minggu lalu. Jadi di materi ini kita akan menggunakan berbagai materi minggu lalu seperti limit dan juga fungsi komposisi. Baik, di buku Kessler sendiri, Jerome Kessler ya, bab ini dibahas di bab 2 dan juga di bab 3. Ada yang sudah membaca teman-teman? Silakan bisa ketikkan di kolom komentar, ada yang sudah membaca bab 2 dan bab 3? Atau mungkin pertanyaan dari membaca kemudian bingung? Bab 3 Pak, oke. Dela Fitu Bintang. Ada lagi yang lain yang bab 2 terutama? Baru sedikit bab 3. Nah, jadi saya sengaja memang tidak meng-share PowerPoint ini agar teman-teman belajar fokus ya melalui buku. Sudah Pak bab 2, wah fikirnya diulhak ini sudah ya. Jadi ini intisari dari semua bab 2 dan juga bab 3. Bab 3 kan sudah kita bahas minggu lalu ya. Nah, jadi memang PPT ini tidak saya share, jadi supaya tidak bercabang teman-teman mempelajari buku dan PowerPoint-nya. Karena berdasarkan survei minggu lalu ya, teman-teman banyak yang memilih untuk belajar hanya di salah satu sumber saja. Nah, bukan di keduanya ternyata ya. Baik, oke sekarang kita masuk ke materi teman-teman. Nah, ini seperti biasa, teman-teman sebelum mempelajari sesuatu itu harus bertanya kepada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, mengapa turunan itu penting? Silakan, 3 orang yang ingin berpendapat, santai saja bisa open mikrofon menyebutkan nama. Mengapa turunan itu penting? Silakan. Saya Pak izin menjawab. Oke, silakan. Mas, silakan perkenalan Mas. Perkenalkan nama saya Asif Rizky Dava dari Teknik Kuliner 2020. Menurut saya turunan itu penting karena dalam penerapannya dengan turunan dapat menurunkan rumus-rumus yang sering kita kenal. Seperti contoh kita ada misal diketahui jarak, nanti kemudian diturunkan terhadap waktu bisa menemukan rumus kecepatan, diturunkan terhadap waktu lagi, kemudian bisa ditemukan rumus percepatan. Kurang lebih seperti itu Pak. Terima kasih. Baik. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat selain Mas Asifa? Saya Pak. Oke, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Gali Saputro dari TN 2020. Menurut saya turunan itu penting karena banyak penerapan-penerapan yang bisa digunakan untuk menggunakan turunan. Contohnya saat kita mencari nilai maksimum dan minimum pada ekonomi, pada permasalahan ekonomi agar kita bisa mendapatkan keuntungan. Terus di bidang fisika kita juga bisa mengetahui kayak gerak-gerak, kayak mengetahui kecepatan, percepatan, laju perubahan dan lain-lain. Oke. Terima kasih. Tadi siapa namanya?
Gali Saputro. Gali Saputro. Oke, ini nggak kelihatan ini apa namanya ketutupan bannernya Google Meet ya. Oke, satu lagi, silakan. Yang perempuan mungkin. Silakan. Oh, malu-malu semua ini sepertinya ya. Oke, terserah laki-laki tidak apa-apa, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan Ya, Mas. perkenalkan nama saya Rizal dari Teknik Nuklir 2020. Menurut saya turunan itu penting karena banyak fenomena-fenomena alam yang bisa dijelaskan, yang cuma bisa dijelaskan oleh kalkulus ya, terutama turunan. Seperti misalnya Sir Isaac Newton itu kan menemukan gravitasi terlebih dahulu teorinya, tapi dia tidak bisa menjelaskan dengan secara matematis. Nah, lalu dia menemukan kalkulus dan dia dapat menjelaskan fenomena-fenomena alam dalam bentuk matematika. Oke, baik. Jadi itu jawabannya teman-teman ya. Baik. Kalau saya memiliki versi jawaban sendiri, tapi jawaban teman-teman ya benar semua, tidak ada yang salah karena ini adalah subjektif. Penting itu kan setiap orang berbeda-beda ya. Namun sebelum saya menjawab mengapa turunan itu penting bagi saya, ini saya memperkenalkan dua founder ya, dua orang founder dari kalkulus. Jadi kan kalkulus itu adalah matematika yang mempelajari, cabang dari matematika yang mempelajari turunan dan integral ya. Nah, dua orang ini, bapak-bapak ini adalah penemu atau founder dari kalkulus, termasuk juga konsep turunan. Ini di sebelah kiri ada Isaac Newton, kemudian di sebelah kanan adalah Leibniz ya. Nah, dalam realisasinya yang lebih terkenal, notasi yang lebih terkenal itu notasi Leibniz, teman-teman. Meskipun Newton meletakkan fondasi pertamanya, namun turunan yang kita kenal adalah turunan dalam notasi Leibniz. Karena kalau teman-teman menggunakan yang Isaac Newton itu bingung ya, penulisan titik dan lain sebagainya. Nah, dan itu juga seru ya kalau kita belajar sejarahnya di mahasiswa di Oxford, di mana? Ya bukan di salah satu Cambridge ya, Trinity College ya lebih tepatnya, mahasiswanya itu sampai menolak penggunaan titik dalam penggunaan bahasa Latin karena titik itu sudah dipakai dalam notasi turunan dan integral dari Newton sampai sebegitunya, dan ternyata tidak praktis dan orang lebih banyak menggunakan notasi dari Leibniz. Nah, notasinya yang seperti sekarang kita kenal dalam bentuk D, Y per DX, F aksen dan lain sebagainya. Kalau Isaac Newton itu fluksion dan lain sebagainya ya. Nanti silakan teman-teman kalau tertarik bisa belajar sejarahnya. Nah, jadi dua orang inilah yang meletakkan fondasi turunan. Nah, kemudian mengapa turunan itu penting? Karena bagi saya segala sesuatu yang berubah terhadap sesuatu yang lain itu dapat dimodelkan dalam bentuk turunan. Seperti disampaikan oleh rekan-rekan mengenai ekonomi, kemudian mengenai kecepatan, percepatan, itu semua adalah sesuatu yang berubah terhadap sesuatu yang lain. Oleh karena itu, dapat dinyatakan dalam turunan. Nah, jadi perubahan ini hampir terjadi ya di semua lini iptek. Pada bidang geologi, contohnya, seorang ahli geologi tertarik untuk mengetahui laju pendinginan suatu batuan, misalkan, dengan cara konduksi panas. Maka diukur nanti perubahan konduksi panasnya terhadap waktu. Atau insinyur ingin mengetahui laju air yang mengalir ke dalam atau keluar penampung. Atau bahkan psikolog ya, psikolog memiliki minat untuk mempelajari teori yang disebut dengan kurva pembelajaran misalkan. Itu menunjukkan grafik unjuk kerja siswa atau mahasiswa mempelajari keterampilan sebagai fungsi waktu pelatihan. Nah, tentu saja yang menjadi perhatian khusus adalah laju perbaikan untuk kerja ketika waktu pelatihan. Nah, itu adalah contoh di psikologi dan berbagai bidang. Tidak hanya terbatas di engineering maupun di sains juga, bahkan di social science juga konsep turunan ini juga digunakan. Dengan kata lain, di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang kebal dengan perubahan. Contohnya batu sekeras apapun, sedikit demi sedikit akan tergerus, balok-balok besi yang besar akan menjadi karat, dan lain sebagainya. Nah, dan hal tersebut semuanya dapat dimodelkan dalam bentuk turunan. Oke, kita lanjut ke slide ketiga. Ada yang tahu ini apa, teman-teman?
Silakan bisa ketikkan di kolom komentar bagi yang tahu. Ini adalah grafik mengenai proses perubahan yang terjadi pada suatu material, teman-teman. Dari retak hingga patah. Baik itu material plastik, logam, hingga material badan pesawat terbang. Jadi pada persamaan ini ada dA per dN sama dengan C delta K pangkat M. A ini adalah disebut dengan fatigue crack propagation atau perambatan retakan karena kelelahan, fatigue ya. N ini adalah banyak siklusnya. C dan M ini adalah konstanta material. Jadi setiap material memiliki konstanta yang berbeda-beda. Dan delta K ini adalah faktor stress intensity. Jadi intensitas stresnya. Jadi berapa kali dia dikenakan intensitasnya. Nah, nanti semakin lama material tersebut semakin lelah. Dari awalnya crack initiation, awalnya muncul retak, kemudian mulai merambat hingga patah. Nah, dari konsep ini kemudian almarhum Profesor B.J. Habibie mengembangkan teori keretakan, teman-teman. Sehingga inilah yang kita kenal sekarang, Pak Habibie sebagai Mr. Crack julukannya ya. Jadi bukan nge-crack software maksudnya, tapi menganalisis crack atau retakan pada badan pesawat. Nah, ini ada paper yang mengutip bahwa Habibie propose a procedure that predicts very well the results of the flight simulation test by Sjitve. Jadi Sjitve ini membuat simulasi penerbangan lengkap dengan pesawatnya, kemudian dia tidak bisa menjelaskan mengapa perambatan keretakannya seperti itu, dan mampu dijelaskan oleh Pak Habibie ini. Dasar persamaannya ini teman-teman, dA per dN, C delta K M, kalau teman-teman membaca disertasi dari Pak Habibie ya. Jadi kemudian Pak Habibie membuat teori sendiri disebut dengan teori crack Habibie ya, yang ditemukan pada 1960, ini kita belum lahir ya. Melalui teori inilah kemudian Pak Habibie dapat mengkalkulasi keretakan pada badan pesawat yang disebabkan kelelahan atau fatigue. Kenapa pesawat bisa lelah? Ini pengantar ya bagi teman-teman wawasan. Jadi pada bodi pesawat ini kan ada sambungan antara sayap dan badan pesawat. Atau sayap dengan dudukan mesin misalkan. Ada berbagai sambungan material. Nah, sambungan-sambungan ini sering mengalami guncangan keras, baik ketika sedang take off, lepas landas, maupun landing ketika mendarat ya. Misalkan ketika lepas landas, sambungannya ini akan menerima tekanan udara atau uplift istilahnya ya, yang sangat besar. Sementara saat mendarat dan menyentuh landasan, sambungan ini juga akan menanggung hempasan tubuh pesawat. Nah, lama-kelamaan intensitas yang sering, maka akan terjadi yang disebut dengan kelelahan. Jadi material itu juga lelah, teman-teman. Bukan hanya manusia saja yang lelah ya. Dan itu awal dari keretakan. Jadi semakin hari keretakan itu semakin memanjang, maka menjadi crack propagation. Dan berakibat fatal. Karena kalau itu dilanjutkan, maka bisa patah tanpa diduga. Nah, kemudian Pak Habibie datang menawarkan solusi. Beliaulah yang menemukan bagaimana rambatan titik retakan itu bekerja. Nah, tentu dengan persamaan diferensial. Nah, dengan teori inilah kemudian Pak Habibie berhasil menghitung retak dengan sangat rinci. Bahkan ada yang menyampaikan beberapa media sampai pada hitungan atom, teman-teman. Jadi, oleh penemuan Pak Habibie ini tidak saja menghindari resiko pesawat jatuh, karena sudah tahu perambatan crack-nya bisa diprediksi berapa intensitasnya sehingga pesawat tersebut bisa retak, misalkan, atau bisa pecah pesawatnya ya. Dan juga untuk membuat pemeliharaannya lebih murah. Nah, itu adalah salah satu aplikasi dari turunan. Sehingga pada minggu ini, teman-teman setelah belajar bab ini, pertama, mengetahui definisi turunan, derivatif, kemudian mengetahui definisi diferensial atau diferential. Nah, inilah kemudian yang teman-teman bisa temukan jawabannya. Ternyata, turunan itu berbeda dengan diferensial, teman-teman. Turunan itu memiliki istilah sendiri dalam bahasa Inggris disebut derivatif. Dan diferensial memiliki istilah sendiri disebut dengan diferential ini. Nah, ini akan teman-teman temukan jawabannya di buku Kessler, dijelaskan di sana. Apa perbedaan derivatif dan diferensial. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan nantinya. Kemudian yang ketiga adalah mampu menerapkan operasi diferensial. Dan yang keempat adalah mampu menerapkan aturan berantai untuk menyelesaikan permasalahan diferensial. Baik, nah ini. Kita masuk ke materi, teman-teman. Tadi kan dibedakan antara turunan atau derivatif dengan diferensial. Nah,
Kalau di bukunya Kessler dijelaskan bahwa turunan itu adalah kemiringan dari suatu fungsi sembarang f kota ini bisa sembarang ya, sembarang fungsi pada nilai sembarang. Nah, makanya saya simpulkan f kota pada nilai kota. Nah, apa kita kemudian gunanya mengetahui kemiringan tersebut, teman-teman? Setelah teman-teman tahu kemiringan suatu fungsi, maka teman-teman bisa mengetahui bagaimana suatu fungsi dapat berubah terhadap suatu variabel. Misalkan tadi ada fungsi posisi, dan teman-teman ingin mengetahui bagaimana perubahan posisi terhadap waktu, maka jadilah kecepatan. Nah, itu adalah contoh dari definisi turunan. Kalau digambar di bukunya Kessler dijelaskan seperti ini, teman-teman. Ada sebuah kurva, Y sama dengan Fx ya. Kemudian ada hyperreal straight line. Ini adalah garis bilangan infinitesimal. Infinitesimal itu bilangan yang sangat kecil, tetapi bukan nol. Nah, dan garis ini dia memotong di 2 titik. Ini ketika ini di zoom, seolah-olah kita lihat dengan mikroskop ya. Ada 2 titik yang terkena. Pada titik A dan pada titik A plus delta X. Nah, sehingga turunannya kan adalah perubahan. Perubahan dari fungsi Y, delta Y, yakni adalah F A tambah delta X, karena dia berubah ke A delta X, dikurangi dengan kondisi awalnya. Dibagi dengan delta X. Nah, inilah yang kemudian menjadi definisi dari turunan, teman-teman. Disimbolkan notasinya adalah F aksen. Nah, ini sudah teman-teman dapatkan ya di SMA. Dan kalau delta X-nya ini sangat kecil, dan mendekati 0, maka kita bisa gunakan limit. Limit delta X. Jadi delta X-nya ini sangat kecil. Infinitesimal ya. Perubahannya ini sangat kecil, mendekati 0, maka bisa kita dekati dengan limit, bentuknya seperti ini. Limit delta X mendekati 0, FA tambah delta X, min FA ini sekali lagi ini adalah delta Y, teman-teman. Jadi nggak usah bingung konotasinya. Dibagi dengan delta X. Ketemulah ini. Ini adalah fungsi dari turunan suatu F. Oke, nah, sekarang kita ingin membuktikan rumus turunan. Jadi menggunakan persamaan F aksen A sama dengan limit delta X mendekati 0, dan seterusnya. Kita ingin membuktikan bahwa X pangkat N itu memiliki turunan. Turunannya adalah N X pangkat N min 1. Ini kan, sudah hafal kita ya. Tapi mengapa kok bisa seperti ini bentuknya? Bagaimana caranya? Apakah ini tiba-tiba bim salah bim ada? Tidak, teman-teman. Ini ada penurunannya, dan ini yang akan saya bahas. Silahkan siapkan ballpoint sambil mencatat. Nah, jadi yang pertama adalah misalkan kita punya fungsi fx itu kita misalkan dengan y. Nah, y ini adalah x tambah n. Nah, karena suatu turunan itu adalah limit delta x mendekati 0 pada delta y dibagi delta x, maka kita perlu memasukkan komponen delta y dan juga delta x pada persamaan ini. Nah, tentunya kita tambahkan terhadap komponennya yang sama. Misalkan delta y ditambahkan terhadap y, dan delta x ditambahkan terhadap x, pangkat n ya. Sehingga bisa kita peroleh, ini y-nya kita geser ke kanan. Kita dapatkan delta y sama dengan x tambah delta x pangkat n min y. Nah, dari awal didefinisikan bahwa y-nya sama dengan x pangkat n. Nah, kita masukkan di sini. Jadi delta y sama dengan x tambah delta x pangkat n min xn. Kemudian ini sama-sama dibagi dengan delta x, teman-teman. Untuk kembali ke bentuk ini ya. Kita kan menginginkan definisinya seperti ini. Dan kita menggunakan persamaan ini. Ketemulah rumus ini, teman-teman. Delta y per delta x tambah delta x pangkat n min xn per delta x. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, di sini kemudian kita perlu mengurai persamaan binomial ini. Binomial artinya ada 2 variabel ya. Di sini ada variabel x dan ada variabel delta x. Kita perlu mengurai terhadap pangkat n. Nah, ini dia uraiannya ya. Jadi kita perlu mengurai x tambah delta x pangkat n, jadi disebut dengan ekspansi binomial. Binomial karena ada b ya, 2. Ada 2 variabel, x dan delta x. Nah, ekspansi binomial bentuknya seperti ini, teman-teman. A tambah b pangkat n itu sama dengan n kombinasi 0, a pangkat n tambah n kombinasi 1, seterusnya ya. C-nya ini semakin bertambah kombinasinya. Jadi di sini kita kemudian menggunakan konsep kombinatorial. Masih ingat nggak, teman-teman?
permutasi, kombinasi. Nah, ini kita pakai teman-teman untuk membuktikan persamaan turunan. Apakah benar X pangkat N itu turunannya adalah X pangkat N-1. Nah, ini cara membuktikannya teman-teman. Dari awalnya B-nya 0, kemudian B-nya 1, B-nya 2, sampai B pangkat N. Dari mulai A pangkat N, A pangkat N-1, seterusnya sampai A pangkat 0. Nah, kita jabarkan ini. X tambah delta X pangkat N, berdasarkan ekspansi binomial ini kita tinggal merubah saja. 0 kombinasi dari N, kombinasi N ke 0, X pangkat N, delta X pangkat 0, dan seterusnya ini. Ini kombinasinya dari N terhadap 1, X pangkat N-1, delta X1. Nah, kemudian kita hitung kombinatorialnya ya. Kombinatorial dari N ke 0 itu N faktorial dibagi dengan 0 faktorial dalam kurung N min 0 faktorial. Nah, ini adalah rumus dari kombinasi. Begitu juga yang kombinasi N1, itu bentuknya seperti ini teman-teman, dan seterusnya. Nah, sampai sini kemudian kita lihat. Nah, ini di bawahnya ini, N min 0 kan N faktorial. Jadi N faktorial dibagi N faktorial sama dengan 1, teman-teman. Dan seterusnya. Nah, N faktorial ini adalah trik mengerjakannya ya, bisa dirubah dalam bentuk N kali N-1 faktorial. Ini nilainya sama, teman-teman. Saya coret-coret ya. Saya coret-coret. Nah, ini bentuknya N kalikan N-1 faktorial itu sama dengan N faktorial, teman-teman. Jadi misalkan kita punya 5 faktorial, itu kan sama dengan 5 dikalikan 4 faktorial. Nah, maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, ini karena sama-sama mengandung N-1 faktorial, dicoret ini. Begitu juga di berikutnya. Nah, dan kita ingat bahwa 0 faktorial itu sama dengan 1. Nah, di sini kita dapatkan nih, X pangkat N, tambahkan X pangkat N-1, delta X, dan seterusnya. Nah, nantinya X pangkat N ini, dia akan dikurangi terhadap X pangkat N, teman-teman. Sehingga habis ya. X pangkat N dikurangi X pangkat N, maka habis. Maka tinggal, ini ya contohnya yang ini ya. Ini X pangkat N ya, dikurangi X pangkat N ini habis. Nah, tinggal, ini X pangkat N, teman-teman. Tinggal NX, N-1 delta X, kemudian dibagi delta X adalah NX pangkat N-1 ya. Dan ini, NX delta X N-1 dibagi delta X, berarti NX delta X N-2 ya. Dan seterusnya. Nah, kita tahu bahwa delta X mendekati 0, maka semua yang mengandung delta X itu disubstitusi dengan 0. Dan dapatlah kita ini, teman-teman, NX N-1. Terbukti ya. Nah, itulah kemudian mengapa turunan dari X pangkat N itu sama dengan NX pangkat N-1, teman-teman. Jadi, dalam matematika, fisika itu tidak ada yang namanya bim-salabim, teman-teman. Semua rumus, ketika teman-teman melihat suatu rumus, itu nggak ada tiba-tiba bim-salabim ada rumusnya. Pasti ada penurunannya di balik itu. Rumus yang sederhana misalkan, mengapa E sama dengan MC kuadrat, wah itu panjang ya. Atau mengapa F sama dengan MA, nah itu semua ada penurunannya, teman-teman. Kalau F sama dengan MA kan berasal dari momentum awalnya. Nah, begitu juga ini sama rumus turunan, ini juga memiliki pembuktian seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Gimana, sudah mulai hangat ya otaknya ya, lumayan ya. Nah, ini sederhana saja pembuktian bahwa turunan X pangkat N sama dengan NX pangkat N-1. Oke, kita telah mengenal konsep turunan. Sekarang kita akan masuk ke konsep diferensial, teman-teman. Kalau tadi turunan itu kemiringan dari suatu fungsi, sembarang terhadap nilai sembarang, nah, kalau diferensial itu adalah kemiringan dari garis tangan, teman-teman. Apa itu garis tangan? Nah, nanti akan saya jelaskan. Dan kalau teman-teman tahu kemiringan garis tangan, maka teman-teman bisa tahu bagaimana suatu fungsi komposisi, nah ini, dapat berubah terhadap suatu variabel. Rumit ya definisinya ya. Saya berikan contohnya. Misalkan ini, teman-teman. Bagaimana turunan fx 3x tambah 1 terhadap x? Silakan dijawab di kolom komentar. Bagaimana turunannya? 3 ya, oke. 3.
Karena ini tidak mengandung fungsi komposisi, teman-teman. Oke, benar ya, jawabannya 3. Kalau seperti ini, kemudian, bagaimana turunan akar 3x plus 1 terhadap x? Coba teman-teman hitung. Pelan-pelan saja, santai. Nah, bagaimana ini turunannya? Ada yang sudah menghitung? Silakan bisa open mic. Berapa jawabannya? Kalau saya Pak, dapatnya 3/2 akar 3x tambah 1. 3 per? 2 akar 3x tambah 1. Oke. Ada jawaban yang lain, teman-teman? Saya Pak, Sama, Pak. Sama jawabannya? sama. Oke. Ada yang Sama, Pak, berbeda? sama. Oke, nah. Itu teman-teman selesaikan dengan cara apa? Dengan konsep X pangkat N? Atau NX pangkat N-1 atau bagaimana? Aturan rantai. Pakai Aturan rantai, oke. Nah, sebelum kita masuk ke aturan rantai, ada cara yang lebih fundamental dengan fungsi komposisi, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, fungsi fx akar 3x plus 1 itu terdiri dari 2 fungsi. Pertama, fungsi akar, jadi akar sesuatu. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi 3x plus 1. Paham sampai sini? Jadi, misalkan f-nya itu adalah akar x, dan kemudian gx-nya itu adalah akar, misalkan fx-nya itu adalah akar x ya, fx-nya itu adalah akar x, kemudian gx-nya itu adalah 3x plus 1, nah, maka persamaan di atas itu bisa dinyatakan dalam bentuk FOG, iya atau tidak, teman-teman? Nah, ya kan ya? Jadi, akar 3x plus 1 ini adalah fungsi komposisi dari ini, teman-teman. Nah, ini nanti akan teman-teman selesaikan dengan definisi diferensial. Jadi itu. Nah, ini tadi kita lanjutkan ya. Baik, ini tadi definisi dari turunan. Ini saya hapus dulu. Eraser ya, biar tidak menghalangi. Nah, kalau diferensial itu garis tangan, teman-teman. Apa bedanya dengan sebelumnya? Jadi kalau sebelumnya itu garisnya itu yang didefinisikan Kessler oleh Kessler ini sebagai hyperreal straight line ini, dia bisa memotong di 2 titik, teman-teman. Tapi berbeda dengan garis tangan. Garis tangan itu hanya memotong di 1 titik saja. Nah, ini contohnya ya. Jadi ketika ini di zoom, nah ada perbedaan, teman-teman. Ketika nilai X-nya sama, nah delta Y-nya itu berbeda dengan DY, mohon maaf. Jadi ketika nilai X-nya sama, ada perbedaan antara delta Y dengan DY. Nah, inilah kemudian kita akan mengambil konsep DY ini yang diambil dalam diferensial. Sehingga konsep diferensial menggunakan DX, DY, dan seterusnya. Kalau sedangkan konsep turunan tidak perlu menggunakan DY, DX. Itulah yang dijelaskan di buku Kessler, teman-teman. Saya awalnya sebelum belajar buku itu kaget juga ya, oh ternyata beda ya. Kalau di Indonesia kan satu istilah ya, turunan ya turunan, nggak ada istilahnya diferensial ya. Tapi kalau di bahasa Inggris, turunan memiliki istilah sendiri, diferensial memiliki istilah sendiri, dan berbeda. Dan inilah perbedaannya, teman-teman. Oke, nah. Jadi, sebagaimana yang saya jelaskan, bahwa garis tangan adalah garis yang menyentuh di 1 titik saja. Misalkan ada garis tangan LX ya ini ya. LX ini berarti Y sama dengan ya, Y sama dengan LX. Dia menyentuh di titik A dan B. A ini berarti adalah titik X-nya pada koordinat X, B-nya ini adalah titik pada koordinat Y. Maka kemiringan turunannya kan tadi didefinisikan sebagai kemiringan ya. Kemiringannya adalah B-nya dulu, karena B-nya ada di atas, dikurangi dengan LX-nya. LX-nya di sini, teman-teman. Dibagi dengan X-nya, karena ada di kanan, dikurangi dengan A-nya. Ini bisa juga ditulis sebagai DY per DX. Nah, inilah yang menjadi konsep diferensial. Sehingga kemudian kita sendirikan DY sama dengan F aksen X dikalikan DX. Nah, inilah konsep diferensial. Jadi konsep diferensial ini melibatkan fungsi komposisi.
Misalkan terdiri dari dua fungsi komposisi f besar dan juga u. Nah, jadi fungsi fx itu bisa dinyatakan dalam f besar u x. Nah, nanti turunannya adalah f aksen x, f besar aksen ux, u aksen x. Nah, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk notasi D seperti ini. Nah, ini nanti menjadi landasan bagi aturan berantai. Oke, mungkin teman-teman bingung ya definisi-definisi seperti ini ya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, misalkan ini teman-teman. Tadi yang teman-teman kerjakan ya. Jadi menggunakan definisi ini, tentukan turunan dari fx akar 3x tambah 1. Nah, coba kita cek jawabannya berapa. Nah, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa ini adalah fungsi komposisi teman-teman dengan fu-nya adalah akar u, kemudian ux-nya adalah 3x tambah 1. Maka bisa kita turunkan tadi ya definisinya ya. Bahwa tadi tulisannya adalah, nah ini, f aksen x sama dengan f aksen x sama dengan, nah, f aksen u, kemudian f aksen ux ya, f aksen ux, nah, kemudian dikalikan dengan u aksen x ya. Nah, di sini kita perlu mengetahui turunan dari f besar. Turunan dari f besar, akar u ini kalau diturunkan kan menjadi, ini notasinya bisa kita ubah menjadi u pangkat setengah teman-teman. Nah, ketika diturunkan, dia menjadi setengah, u pangkat min setengah. Nah, ini adalah turunan dari f. Jadi ini kita masukkan ke sini. Nah, kemudian turunan dari du x per dx itu 3. Nah, masukkan ke sini, tinggal dikalikan. Jadilah seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian dimasukkan lagi u-nya, bahwa u-nya itu tadi adalah 3x tambah 1. Dan pangkat min setengah, ini kan berarti ada di bawah per ya. Dia menjadi penyebut ya. Jadilah seperti ini tadi. 3 per 2 akar 3x tambah 1. Nah, ini caranya. Cara menggunakan diferensial untuk menyelesaikan fungsi komposisi. Sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke. Tidak ada ya, saya lanjutkan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan teman-teman. Nah, dari konsep diferensial tersebut, maka kita dapatkan untuk berbagai macam rumus. Saya hapus dulu ini. Ini saya menulisnya pakai mouse ya, jadi mohon maaf kalau tulisan tangannya jelek ya. Nah, misalkan ini D dalam kurung X pangkat 3 ini bisa kita keluarkan teman-teman. 3X pangkat 2, nah, atau ini akar X-nya di dalam, maka bisa kita keluarkan juga. Turunan dari sin X adalah cos X. Diferensial dari sin X adalah cos X. Diferensial dari cos X adalah min sin X. Nah, kenapa kok bisa sin X, kok bisa diferensial sin X itu cos X? Nah, di buku Kessler dijelaskan teman-teman. Kalau yang ingin tahu alasannya, bisa dicek. Jadi nggak sembarangan kok bisa ya sin X itu turunannya cos X ya. Nah, di sana dijelaskan dengan sangat bagus sekali ya, dengan grafik ya. Nah, kemudian diferensial dari E pangkat X adalah E pangkat X. Jadi nggak berubah teman-teman. Nah, makanya sering ada jokes ya, jadilah seperti E pangkat X. Karena kalau dia diturunkan, atau dihina, atau direndahkan, dia tidak berubah. Nah, maksudnya seperti itu. Karena E pangkat X ini teguh ya, dia diturunkan, tidak berubah. Misalkan presiden diturunkan kan kacau kan ya. Nah, ini E pangkat X ini dia diturunkan, dia tidak berubah. Atau diferensial dari ln X terhadap dx. Nah, ini juga jawabannya seper X. Ini dijelaskan ya, penurunannya di bukunya Kessler. Saya rasa buku Kessler itu sangat bagus, teman-teman. Jadi, silakan dibaca dan dikuasai. Jadi, kalau teman-teman penasaran mengapa seperti itu ya rumusnya, nah di buku Kessler itu ada dijelaskan. Kalau ternyata tidak dijelaskan, teman-teman bisa tanyakan ke saya. Saya nanti bisa tanya ke teman saya matematika ya, atau saya cari sendiri. Oke, kita lanjutkan.
Nah, kemudian dari operasi tersebut, maka kita bisa memiliki 6 jenis operasi diferensial. Yang pertama, linear ini ya. Jadi, BX tambah C, maka turunannya adalah B. C-nya karena menjadi 0, karena konstanta. Ya. Kemudian bisa dipisah. Diferensial U tambah V per DX. Nah, bisa disendirikan. DU per DX tambahkan DV per DX. Kemudian perkalian dengan konstanta, dikeluarkan konstantanya. Atau perkalian. Nah, ini perkalian menjadi UDV tambah VDU ya. Pangkat N. Nah, ini tadi pangkat N kita sudah buktikan ya. NU pangkat N-1 DU per DX. Kemudian kalau pembagian, nah ini yang agak panjang ya. Diferensial dari suatu pembagian dua variabel. Rumusnya adalah VDU min UDV. Nah, ini teman-teman sudah dibagi dengan V kuadrat. Ini sudah teman-teman peroleh ya di SMA. Ada yang belum pernah memperoleh ini di SMA-nya? Bisa ketikkan di kolom komentar. Saya Pak, saya SMK misalkan. Ada yang dari SMK? Nggak ada ya, karena kalau di SMK tidak dijahas kadang. Oh, ada yang belum dapat materi ini, Mas Satrio Gilang. SMA atau SMK Mas Satrio Gilang? SMK, Pak. SMK, oke. Nah, jadi Mas Satrio Gilang yang SMK, silakan bisa belajar ke teman-temannya tentang operasi diferensial ini ya. Nah, oke. Nah, ya kan betul kan hipotesis saya. Biasanya yang SMK itu tidak dapat materi seperti ini ya. Sehingga teman-teman yang SMK silakan bisa ekstra untuk belajar. Oke, nah. Dari beberapa operasi, kemudian kita juga dapat menyederhanakan suatu pengerjaan persoalan diferensial dan turunan dengan aturan berantai. Jadi aturan berantai ini metode, teman-teman. Metode untuk menyelesaikan permasalahan turunan atau diferensial dengan cara yang mudah. Nah, caranya adalah dengan cara dipisahkan. Ya. Kemudian dibuat berantai seperti itu. Berantainya seperti apa? Dicoret maksudnya ya. Nah, misalkan ini teman-teman. Tadi di sebelumnya sudah kita bahas ya bahwa dfx per dx itu sama dengan itu. Kemudian ini bisa kita generalisir menjadi dy per dx sama dengan dy per du kalikan du per dx. Nah, ini kan kalau dicoret du-nya kan kembali ke bentuk awal. Nah, maksudnya berantai itu seperti itu, teman-teman. Misalkan ini kita coret ya. Nah, ini kan bisa kembali ke awal. Tapi tidak, kita malah ingin memisah karena dengan pemisahan tersebut justru pengerjaan diferensial itu menjadi lebih mudah. Nah, atau kalau kita pengen notasi Leibniz ya, y pangkat y aksen x itu sama dengan y aksen u dikalikan u aksen x. Nah, ini kan bisa dicoret, istilahnya seperti itu. Sehingga menjadi ini kembali ke y pangkat x. Ini dicoret, bukan dicoret ini ya maksudnya ya. Memahaminya seperti itu, teman-teman. Tapi bukan langsung dicoret. Nah, nanti kita bahas di contoh soalnya. Atau tidak hanya dua, tidak hanya bisa dipecah menjadi dua, kemudian dirantaikan, tapi juga bisa dipecah jadi tiga, teman-teman. Misalkan ini dy per dx sama dengan dy per du dikalikan du per dv kalikan dv per dx. Nah, ini kan ini bisa dicoret sebenarnya. Kemudian kembalilah ke bentuk dy per dx. Tapi sekali lagi bukan coret ini yang kita inginkan, justru kita ingin mengurai supaya pengerjaannya bisa menjadi lebih mudah dan seterusnya ya, bisa 4, 5, 6 dan seterusnya. Nah, ini yang disebut dengan cara operasi diferensial, cara penyelesaian operasi diferensial menggunakan aturan berantai. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, ini coba teman-teman, tentukan turunan dari Y sama dengan akar X kuadrat tambah 1. Dibagi 1 plus akar X kuadrat tambah 1 terhadap X. Coba silakan teman-teman kerjakan. Dengan berbagai cara, silakan. Tidak harus aturan berantai. Saya beri waktu 10 menit ya, 10 menit. Nanti kita cocokkan dengan jawaban saya. Jadi kalau nanti teman-teman ada yang salah, jawabannya bisa tahu. Silahkan dikerjakan sebisanya ini coba. Nah, kayaknya dari tadi penjelasan saya mudah ya, tapi ketika kemudian digunakan untuk mengerjakan soal, nah itu skill yang lain lagi.
Karena skill memahami dan skill menerapkan itu berbeda, teman-teman. Oke, coba silakan teman-teman. Kita sampai 4.20 dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau presentasi, saya sudah Pak, dulu tidak paham, sekarang lupa. Wah, oke. Nah, yaitu, jadi ada istilah dalam ilmu pengetahuan ini, ada istilahnya seperti ini. Pengulangan itu adalah kunci dari pengetahuan. Jadi kalau nggak diulang, ya kita nggak akan mendapatkan pengetahuan, teman-teman. Jadi kuncinya itu adalah pengulangannya, repetition. Nah, silakan dikerjakan sampai 4.20. Nanti yang mau nge-share bisa difoto, kemudian di-share saja, you are presenting itu, di-present saja ya, kemudian dibahas. Oke, selamat mengerjakan. Saya beri waktu sampai 4.20. Ada yang sudah selesai itu ya, Mas Rido Jaya Sihombing, Alfiansa juga sudah. Oke, tapi ditahan dulu. Tahan dulu, bisa difoto pengerjaannya, kemudian dikirim ke via WA masing-masing, kemudian di-download atau gimana. Kalau teman-teman pakai laptop ya, supaya bisa di-share screen, kita bahas bersama-sama. Teman-teman yang jawabannya berbeda, nggak usah sungkan. Silakan disampaikan di kolom komentar ya.
Nah, yang beda bisa ditampilkan teman-teman. Jawabannya diketikkan. Oke, 4 menit lagi ya. Atau ada yang punya itu, software yang bisa tahu jawaban apa namanya? Soalnya. Nah, itu mungkin bisa coba masukkan ke softwarenya. Photomat ya kalau nggak salah ya. Coba dimasukkan, ketemu nggak jawabannya? Di web ada, Pak. Wah, ada yang bilang di web ada. Di Photomat ketemu, oke. Nah, coba diketikkan hasilnya di Photomat berapa. Di web juga diketikkan. Ya memang ini soalnya ini ya, biasa sering dijadikan contoh ya. Karena soal ini bagus ya. Wah, bermacam-macam ya. Oke. Oke, tahan jawaban teman-teman. Sudah selesai semua, diletakkan ballpoint-nya. Karena sudah ada banyak yang menjawab, saya rasa sudah selesai semua. Akan saya jawab dulu, nanti kita bahas ya jawabannya ya. Di mana letak perbedaannya dengan teman-teman. Oke, perhatikan. Nah, ini dia jawabannya ya. Nah, ini. Kita misalkan dulu teman-teman, misalkan akar X kuadrat tambah 1 ini U. Nah, kan bisa kita tuliskan, akar X kuadrat tambah 1 ini sama dengan X kuadrat tambah 1 pangkat setengah ya. Jadi, nah, maka Y ini karena sudah dimisalkan terhadap U tadi, bisa kita tuliskan Y sama dengan U dibagi 1 tambah U. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kemudian kita bisa misalkan lagi. Nah, misalkan U-nya itu sama dengan F, dan G-nya itu misalkan 1 tambah U. Nah, maka turunannya F aksen ini adalah U ini turunannya adalah 1, dan G ini turunannya adalah 1 juga ya. 1 tambah U kan juga 1. Nah, sehingga bisa kita hitung bahwa dy per du, turunan y terhadap u, nah ini, turunan ini ya, itu kan sama dengan tadi f aksen g, nah, seperti uv ya, u per v, nah, u aksen v min uv aksen tambah, per v kuadrat, nah ini f dan g dalam hal ini ya. Maka dy per du sama dengan f aksen g min fg aksen per g kuadrat. Nah, kita masukkan. F aksennya tadi 1. Nah, kemudian G-nya itu 1 tambah U. Kemudian F-nya itu adalah 1. F-nya itu adalah U ya. F-nya itu adalah U dan G aksennya juga 1. Nah, bisa kita tulis seperti ini. Nah, ini adalah dy per du, teman-teman. Ini adalah dy per du. dy per du. Kemudian kita misalkan lagi. Nah, kita misalkan ini masih mengandung suatu fungsi ya di dalamnya ya. Nah, jadi setelah kita pertama misalkan U ini sama dengan ini ya, kita misalkan yang di dalam ini sekarang, yang di dalam ini kita misalkan sebagai P. Nah, jadi setelah ini dimisalkan sebagai U, teman-teman, kan fungsi komposisi tadi ya. Nah, yang di dalamnya ini kita misalkan sebagai P, teman-teman. Nah, maka P-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. P aksennya itu sama dengan 2X ya, turunannya ya, X kuadrat turunannya adalah 2X, satunya jadi 0. Maka U-nya ini sama dengan, U-nya tadi kan ini ya, ini P sama dengan, ini adalah akar U teman-teman ya, P sama dengan akar U ya. Sorry.
U ini berarti sama dengan akar P ya. Nah, maka U-nya kan sama dengan akar P, atau U sama dengan P pangkat setengah. Nah, dari sini ya, U sama dengan akar P ya. U sama dengan akar P. Maka bisa kita cari turunannya U aksen itu sama dengan setengah P, ini pindah ke depan ya, setengah P pangkat min setengah. Maka bisa kita susun teman-teman, Y aksen X ini, karena yang ditanyakan ini terhadap X ya, itu bisa kita susun seperti ini, aturan berantai dengan 3 variabel. Ada variabel Y aksen U, ada U aksen P, dan P aksen X. Maka kalau kita coret, nah seperti ini kan ya, nah itu akan menjadi Y dalam kurung X. Kita tinggal masukkan teman-teman, Y aksen U kita sudah tahu ini. Y aksen U yang mana ya? Ini ya yang Y aksen U ya, ini ya Y aksen U. Kita masukkan ke sini. Kemudian U aksen P, kita sudah tahu juga U aksen P. U aksen P ini, setengah P min setengah, ini kita masukkan di sini. P aksen X, nah kemudian P aksen X kita juga tahu, tinggal masukkan ke sini ya. Nah ini P aksen X kita tinggal masukkan 2X, dikalikan, ketemulah seperti ini teman-teman. X per 1 tambah akar X kuadrat tambah 1 kuadrat kalikan akar X kuadrat tambah 1. Nah kalau ini dijabarkan ya, kalau ini dijabarkan kuadratnya ketemulah seperti yang di fotomet tadi ya. Nah, seperti di jawabannya siapa itu, Alfiansah ya. Nah, seperti itu teman-teman. Ini cara menyelesaikan diferensial menggunakan aturan berantai. Gimana? Gampang nggak teman-teman? Jadi dipisah menjadi 3 komponen. Jadi yang dimisalkan adalah yang pertama secara keseluruhan ya. Ini dimisalkan. Nah, kemudian kebetulan ini sama ya. Nah, kemudian yang di dalamnya yang dimisalkan, kemudian nanti yang ininya ya. Nah, jadi ada 3 semakin kecil ya. Ketemulah seperti ini. Jadi singkat ya jawabannya, yang nggak sampai 1 halaman ya. Bahkan kalau kita tuliskan ini nggak sampai setengah halaman. Jawabannya teman-teman berapa halaman? Oke, nah ini salah satu penerapan dari aturan berantai dari suatu fungsi, dari suatu ya fungsi sembarang ya nanti bisa. Nah, untuk lebih lanjut teman-teman bisa latihan di bukunya Kessler, itu sangat banyak latihan soalnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah selesai. Oke. Sampai sini ada yang ingin dibahas mengenai materi ini, teman-teman? Ada yang berbeda, memiliki jawaban yang berbeda, silakan bisa speak up, atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan, kita masih punya waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Latihan soal, Pak. Latihan soal, oke. Latihan soal ya. Saya sekarang sedang memegang buku Kessler. Oke, saya ketikkan. Coba sekarang teman-teman dengan aturan berantai ya. Teman-teman menghitung HX sama dengan 2X min 3. Ini akan saya pandu nanti cara menyanyi 2X min 3. Dikalikan akar dalam kurung 1 ditambah X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, tapi ininya adalah akar 3, teman-teman. Akar pangkat 3 ya. Nah, ini. Coba hitunglah turunan. Tentukanlah turunan HX terhadap X. Ini juga bisa diterapkan dengan aturan berantai, teman-teman. Sama. Ini kalau saya ngerjakan ini 4 baris ya. 4 baris selesai ini dengan aturan berantai. Oke, silakan teman-teman coba kerjakan. Kalau ada yang sudah selesai, bisa langsung present ya, gantikan saya ya. Memaparkan jawabannya.
Ya, silakan. Sudah selesai, Mas Alfiansyah? 2x, Pak. Itu 2x min 3-nya dalam kurung, habis itu dikaliin sama akar 3-nya ya, Pak? Betul, betul. Oke, Pak. Makasih. Oh, ini memastikan saja. Saya kira sudah selesai ya. Belum, Pak Pak. menjawab, Pak. Bisa menjawab. Oke, berapa jawabannya, Mas? 2 akar 3 1 plus X kuadrat Salah, Mas. ditambah Jawabannya salah. Coba bisa di share screen nggak? Memungkinkan nggak untuk di share screen? pakai video aja gimana, Pak? Soalnya saya ngerjainnya masih coret-coretan soalnya. Bisa ditunjukkan hasil pengerjaannya. Mungkin nggak kelihatan secara itu, Pak. Itu, Pak. Oke, coba ya. Saya stop sharing ya. Oke, silakan coba di present now. Oke. Kelihatan yang lain, teman-teman? Kecil ya? Iya, Pak. Kelihatan Pak, bisa dipin. Oke. Gimana caranya ngepin ya? Oh, sendiri-sendiri ya? Bisa ngepin sendiri-sendiri ya? Pintu screen itu ya? Oke. Oke, silakan Mas, dijelaskan. Itu kan pakai rumus mungkin pakai berantainya kan U aksen V plus V aksen U. Oke. Untuk soalnya kan tadi 2x plus 2x min 3 dikali akar 3 1 plus x kuadrat. Ya. Untuk U aksennya kan V aksen 2x min 3. Berarti turunannya dari hx itu kan 2 dikali dikali V yaitu akar 3 dalam kurung 1 plus X kuadrat. Oke. Ditambah, ini mungkin bisa dihiraukan ini sih. Soalnya apa itu cuma salah itu. Mungkin ke sini kan persamaan satunya kan akar 3 1 plus X kuadrat. Mungkin saya bisa sederhanakan lagi kan 1 plus X dalam kurung 2/3. Ya, 1 plus X 2/3 berarti kita turunkan dulu turunan pangkatnya 2/3 berarti 2/3 min 1 yaitu 1/3. Habis itu turunan dalamnya kan 1 plus X, jadi turunan dalamnya itu 1. Jadi 2/3 plus 1 plus X pangkatnya min 1/3. Oke, berarti di bawah itu ya? Ya, di bawah. Ya. Oke. Habis itu dikali 2x min 3. Oke. Oh, itu belum disamakan ya, penyebutnya. Pak. Oke. Soalnya Nah, oke. Ya. Oke, benar Mas. Terima kasih banyak. Jawabannya benar. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Saya kira itu sudah setarakan ya. Ada yang sampai disetarakan penyebutnya? Itu kan masih ada yang pernya tadi ya. Jadi masih per 3 kalikan akar 3 1 plus X ya. Masih per itu kan. Oh iya. Itu masih belum paling sederhana ya. Tadi nggak secara eksplisit ya menjelaskan aturan berantainya ya. Ya, nggak secara eksplisit. Jadi kalau ingin yang eksplisit itu bisa kita gunakan aturan berantainya itu di sini teman-teman. Nah di sini nih. Saya coba share screen lagi ya. Nah, kita bisa gunakan aturan berantainya di sini, teman-teman. Akar 3 ya, 1 tambah X kuadrat. Nah, dalam kurungnya 1 tambah X kuadrat. Ini bisa kita misalkan yang di sini ini kita misalkan sebagai U misalkan. U-nya adalah 1 tambah X ya. Nah, maka DU-nya sama dengan 1 ya. Kemudian yang ini. Ini misalkan G ya. GX-nya adalah U pangkat 2/3 ya. Sama dengan U pangkat 2/3 ya. U pangkat 2/3. Susah sekali ya menulis di ini ya.
mouse ya. Sebentar. Nah, U pangkat 2/3, sehingga kita bisa tahu DG-nya adalah 2/3 U pangkat min 1/3. Nah, dari sinilah kemudian bisa kita cari. Berarti DG per DX itu sama dengan DG per DU dibagi DU per DX, dikalikan DU per DX. Nah, ini DG per DU-nya ini ya 2/3 sama dengan 2/3 iris. Nah, ini sama dengan 2/3 U pangkat min 1/3 dikalikan ini. DU per DX ini ya. DU per DX-nya adalah 1. Nah, ketemulah tadi ya ini ya. Nanti U-nya dimasukkan kembali lagi. 1 plus X. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan aturan berantai, memastikan bahwa benar. Kadang kalau kita langsung tanpa aturan berantai, ada yang salah. Kecuali teman-teman sudah terbiasa, nah boleh silahkan. Seperti itu kira-kira. Ada yang memiliki jawaban yang berbeda? Oke, nah sekarang kita, Mas, karena masih ada waktu dan belum ada yang bertanya silakan. Nah, oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang saya akan lebih banyak latihan soal ya. Dari fungsi sebelumnya itu masih fungsi-fungsi yang sederhana, teman-teman. Belum masuk ke fungsi transenden. Seperti trigonometri, kemudian logaritma natural. Nah, bagaimana kalau kemudian soalnya itu trigonometri? Nah, oke. Sekarang kita coba. Ada satu soal yang menarik untuk dikerjakan. Soalnya seperti ini, teman-teman. Y sama dengan 1 min cos kuadrat X dibagi dengan 1 plus cos kuadrat X. Coba tentukan turunannya. Silahkan. Nah, seperti ini soalnya ya. Kita masih ada 9 menit lagi. Silahkan jika ada yang sudah, teman-teman.
Silahkan, ada yang sudah? Nah, kalau belum saya coba jawab ya, mengingat waktunya yang terbatas juga. Maka kita ini kan per ya. Oke, mohon perhatiannya, teman-teman. Ini kan per, maka bisa kita misalkan ini sebagai U, dan yang di bawah sebagai V. Maka berdasarkan U per V, turunan dari U per V adalah U aksen, V, min, UV aksen, dibagi dengan V kuadratnya. Nah, di sini kita harus menemukan berapa U aksennya, berapa V aksennya. Oke, kalau teman-teman yang langsung, mungkin bisa langsung tahu bahwa U aksennya itu dari 1 min cos kuadrat itu sama dengan 2 cos X sin X. Ya. 2 cos X sin X. Nah, bukan ya jawabannya 0 atau 1 min 1 ya. Jawabannya adalah 2 cos X sin X ya. Jawabannya adalah 2. Jawabannya adalah ya aksennya adalah 2 sin 2X tambah 1 cos kuadrat X kuadrat. Ya, ada yang ingin berpendapat tadi? Turunan cos itu bukannya min sin ya, Pak. Jadinya min 2 cos X sin X gitu. Nah, kan ini min ada depannya. Oh, oke, Pak. Oke. Nah, kemudian V aksennya itu sama dengan ini baru min ya, min 2 cos X sin X. Min 2 cos X sin X. Nah, ini dimasukkan ke sini, nanti ketemu sama dengan 2 sin 2X dibagi, ya ini bukan pangkat ya, 2 sin 2X dibagi 1 plus cos kuadrat X ya. 1 plus cos kuadrat X kuadratnya. Karena ini kan V kuadrat ya. Nah, nanti jawabannya seperti ini. Nah, kalau teman-teman bingung mendapatkan ininya, itu bisa dengan cara aturan berantai, teman-teman. Terutama yang masih baru ya, itu bisa dimisalkan. Misalkan P-nya itu, misalkan cos X-nya itu, kita coba mengerjakan ini dengan cara aturan berantai ya. Misalkan cos X-nya itu sama dengan P ya. Misalkan cos X sama dengan P. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa dP per dx, dP-nya adalah sin X, min ya, min sin X, turunan dari cos ya, min sin X. Ini dP per dx. Nah, sehingga U-nya itu sama dengan, U-nya tadi sama dengan 1 min P kuadrat. Nah, ini diperhatikan teman-teman. Karena cos-nya itu sudah dimisalkan dengan P. Maka DU per DP itu sama dengan min 2P. Ya, min 2P. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa yang kita inginkan adalah DU per DX. DU per DX. Maka caranya adalah DU per DP dikalikan DP per DX. Nah, DP per DX. Karena ini kan bisa dicoret sebenarnya. Jadi kembali ke awal. DU per DP-nya kita sudah tahu min 2P. Min 2P. Kemudian ini apa? DP per DX-nya kita juga sudah tahu ini. Min sin X. Nah, kita kalikan min sama dengan plus, berarti 2. P-nya kita masukkan lagi. P-nya adalah cos X. 2 cos X sin X. Nah, 2 cos X sin X. Nah, ini tadi yang tanya ya. Nah, ini kan 2 cos X sin X. Begitu juga yang sama, yang 1 plus cos kuadrat X juga kalau teman-teman bingung, supaya lebih ini ya, step by step. Nah, dan saya menghargai proses step by step itu, teman-teman. Karena kalau kita hanya mengandalkan kecepatan, akan ada suatu kalanya teman-teman ini, lengah ya, ceroboh. Tapi kalau teman-teman mengandalkan metode,
Meskipun agak lama pengerjaannya, dan meskipun katakanlah menjumpai soal yang lebih susah, karena metodenya sudah bisa, ya tetap akan bisa dikerjakan, seperti itu. Nah, oke, masih ada waktu 3 menit. Kita coba ya yang 1 plus cos kuadrat X ya. Nah, ini misalkan, kita misalkan sebagai V. Maka misalkan Q-nya, kita misalkan Q ya, maka Q sama dengan cos X ya, misalkan. Ini kita menjawab yang penyebut, tadi yang pembilang ya. Maka dq per dx sama dengan berapa? Sama ya juga, min sin X ya, min sin X. Nah, kemudian berarti V-nya ini sama dengan 1 plus cos kuadrat, berarti 1 plus Q kuadrat. Nah, maka dV per dq sama dengan 2Q ya. Nah, yang ditanyakan adalah dV per dx, teman-teman. dV per dx. dV per dx ini sama dengan dV per dq dikalikan dq per dx. Nah, ini sudah tahu semua ya. dV per dq-nya sudah tahu 2Q, kemudian dq per dx-nya sudah tahu min sin X. Min sin X. Nah, Q-nya tadi adalah cos, maka sama dengan 2 min ya, min, saya coret, min 2 cos X sin X. Nah, cos X sin X. Nah, seperti itu contohnya. Ini, kembali, tinggal nanti kita masukkan ke U aksen V, min UV aksen per V kuadrat. Seperti itu, teman-teman. Ada pertanyaan? Tinggal 1 menit. Pak, silakan. Permisi Pak, saya mau Ya? tanya, itu kan ada identitas trigonometri kan cos kuadrat X plus sin kuadrat X sama dengan 1. Nah, kalau Ya. yang A satunya kita ganti di cos kuadrat X plus sin kuadrat X, dikurang cos X, kan jadi sin kuadrat X. Yang bawahnya angka 1 juga kita ganti jadi sin kuadrat X plus cos kuadrat X, kan jadinya nanti hasil akhirnya itu sin kuadrat X plus sin kuadrat X plus 2 cos kuadrat X, kan bisa dicoret sin-nya. Nah, nanti kan hasil akhirnya jadi 1 per 2 cos kuadrat X. Apakah tidak boleh dengan cara seperti itu saja, Pak? Nanti yang kita turunkan jadinya cos kuadrat 2 cos kuadrat X pangkat minus 2. Oke. Hasilnya sama nggak, Mas, nanti hasil akhirnya? Tadi lagi nyari sih, Pak. Oke, pakai identitas trigonometri ya, boleh, silakan. Karena trigonometri ini istimewa ya, boleh. Caranya banyak jalan menuju Roma dalam matematika ya. Nah, kalau seperti itu berarti itu juga perlu rantai juga ya, karena yang dicari ya yang ada di penyebutnya ya, yang di bawah per itu yang dicari ya. Iya, Pak. Izin berpendapat, Pak. Oke, silakan. Tadi Juandi Antonius. Iya, Mas. Iya, tadi kan katanya yang bawah itu kan bisa dicoret sin kuadrat X-nya. Oh iya, nggak bisa, Mas. Sorry. Nggak bisa ya. Benar. Salah saya, Pak. Oke. Jadi nanti yang bisa diuraikan ini, teman-teman. Sin 2X ini kan kalau identitas trigonometri itu adalah 2 cos X sin X ya. Nah, 2 cos X sin X. 2 cos X sin X. Nah, di bawahnya ini juga ada cos X-nya. Nanti bisa dicoret, bisa ketemu jawabannya. Kalau yang mau yang lebih sederhana. Atau 1 plus cos 2 kuadrat X ini juga bisa disederhanakan menjadi sin kuadrat X, min ya berarti ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1 ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah. Nggak bisa ya yang di bawah ya? Nggak bisa, Pak. Oke, yang atas ya. Yang atas yang bisa ya. Yang atas menjadi sin kuadrat X ya. Oke, begitu teman-teman, waktunya sudah habis. Ada yang ditanyakan? Ada yang berpendapat lagi? Minggu depan kita akan masuk ke aplikasi dari turunan. Silakan dibaca buku Kessler-nya. Saya mengambil dari sana semua, teman-teman, penjelasannya. Kalau ada yang tidak paham dari buku Kessler-nya, silakan ditandai, kemudian bisa ditanyakan di minggu depan. Di minggu depan saya juga akan memberikan tugas.
karena janji saya kan 2 minggu sekali ya. Kemudian kita minggu ke-5 selesai UAS. Oke, UTS, mohon maaf, UTS. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, baik saya tutup. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa jaga kesehatan dan jaga stamina ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.